kenyamanan, faktor kenyamanan pemilik partai ini artinya menjadi satu hal yang signifikan gitu kan. Anda boleh hebat gimana, kalau bilang enggak, ya udah selesai gitu. Karena saya nggak merasa nyaman sama kamu, ya sudah gitu loh. Sobat Merdeka, bertemu kembali kita di ODK Channel. Kita masih akan membicarakan nama-nama yang muncul dicalonkan atau digadang-gadang sebagai kandidat calon presiden dan calon wakil presiden. Anda masih bersama saya, Yan Sopyan, dan Mas Eros Jarot. Nah, ini terkait dengan ini, Mas. Ada hal menarik kalau menurut saya. Ada 4 nama yang disebut-sebut pantas punya elektabilitas yang baik, potensial baik jadi calon presiden atau calon wakil presiden. Menariknya 4 nama ini adalah 4 gubernur di Pulau Jawa. Ada nama Anies Baswedan muncul, konon katanya juga kuat. Ada Ganjar, gubernur Jawa Tengah, juga konon kuat. Ada Ridwan Kamil dari Jawa Barat, juga ada Khofifah. Ini menariknya, kalau menurut saya ini semua kepala daerah, gubernur ya. Tapi mereka juga bukan ketua partai atau pengelola partai lah gitu ya. Nah, ngelihat fenomena ini Mas Eros gimana nih ngelihatnya? Ya, sebetulnya gini, kan faktor elektabilitas itu menjadi penting ya. Nah, yang disebut-sebut tadi nama, kebetulan elektabilitasnya cukup bagus ya. Sehingga nanti ada partai-partai yang membutuhkan minimum wakil presiden, pasar itu atau wilayah itulah yang sebetulnya sangat kondusif buat nama-nama tadi. Hanya wakil aja, Mas? Tidak, tergantung juga menjadi meningkat lagi bisa jadi calon presiden kalau ya partai yang mengusung merasa tidak terlalu kuat ya, lebih memilih saya nomor 2-nya, diajukan nomor 1-nya. Contohnya kayak PDIP mungkin kurang begitu pede, nggak punya calon yang kuat, makanya kan yang digadang-gadang ya atau yang tersiar ya, kayak kita bicarakan yang lalu ya, yang pernah kita bicarakan bahwa Prabowo yang akan diusung, yang mendampingi dari PDIP, Puan, itu kan. Jadi kemungkinan ada kan. Hal yang sama juga gitu. Anies pun bisa menjadi salah satu kandidat. Nah, bagaimana dengan peluangnya Ganjar? Itu sangat-sangat tergantung nanti akhirnya, ya. Apakah elektabilitas dia dan posisi dia sangat strategis dan begitu signifikan ya elektabilitasnya. Kemungkinan itu bisa saja gitu. Kalau sekarang bahwasanya di internal ada marah-marah itu biasa, itu dinamika aja. Tapi pada akhirnya akan begitu. Nah, bagaimana dengan Ridwan Kamil? Nah, Ridwan Kamil ini mungkin ya chance untuk jadi presidennya hanya partai-partai tertentu yang kita sudah tahu namanya. Kira-kira dia kan naiknya di sana lewat PKS, gitu kan. Tapi apakah kemudian akan dijagokan tergantung juga pada elektabilitas. Tapi jangan salah, karena Bandung ini kan pemilih terbesar ya, 30 Jawa Barat ya berarti. 32 apa 33? 33 ya. 33-an gitu ya. Juta ya. Nah, juga di Jawa Tengah cukup besar ya. Jawa Timur itu yang kedua besar. Jadi apakah nanti sentimen lokal ini ya akan juga mempush mereka ke satu posisi, bisa saja. Tapi kembali lagi, yang sangat tidak menguntungkan buat mereka, mereka ini bukan pemilik partai, bukan ketua umum partai juga, ya. Sehingga ya tergantung pada kondisi objektif nanti ya partai-partai yang akan maju pengusung ini gitu. Nah, contohnya PDIP sangat tergantung. Apakah nanti PDIP mau memberikan nomor 1 kepada orang lain? Orang bilang biar gepeng asal banteng itu apa sudah hilang. Nah, itu juga satu hal yang perlu kita perhitungkan gitu ya. Nah, begitu juga di Demokrat ya. Apakah Demokrat itu memang AHY menjadi ya nomor 1-nya, walaupun mungkin ya keinginan
Pak SBY seperti itu dan AHY juga mungkin seperti itu. Tapi kan pada akhirnya kondisi objektif yang menentukan kan. Mungkin saja nanti AHY nomor 2, orang-orang yang ada ya tadi yang disebut-sebut kemungkinan elektabilitasnya tinggi bisa jadi dia nomor 1. Jadi sangat tergantung. Di sini kan makanya kan bukan faktor dia itu dapat simpati banyak dari orang, dia punya partai apa enggak, kan itu celakanya ya. Dan sudah ketua umum partai pun belum tentu. Karena pemilik partainya siapa? Nah dulu PAN contohnya, sangat Amin Rais yang dominan juga ya. Tapi sekarang Pak Amin sudah bikin partai sendiri ya. Mungkin sudah tidak terlalu diperhitungkan untuk yang ke depan ya. Jadi bagi saya ya nama-nama tadi kalau dibilang potensial untuk nomor 1, nomor 2 ada kemungkinan, apalagi nanti kalau 3 ya. Kalau calonnya 2 memang jadi menyempit kemungkinannya. Gitu. Bagaimana dengan posisi Khofifah, Mas? Dia kan di PKB, tapi kita tahu lah di PKB kan Muhaimin juga. Ya kalau di PKB ini susah ya, karena juga sentimen gender juga masih mungkin ya di wilayah-wilayah itu kan cukup lumayan ya gaungnya. Dan juga sepertinya Muhaimin juga tidak menolak untuk dikatakan Anda layak ya untuk nyalon gitu kan. Sehingga dengan demikian mungkin posisi Khofifah agak sedikit kurang mempunyai chance dibandingkan tiga yang lain ya. Tapi bukan tidak mungkin kalau diperlukan untuk pemikiran seorang desainernya ya dari salah satu presiden mengatakan kita perlu mengajukan perempuan, bisa jadi dia. Hal yang sama juga sebetulnya seperti kasus Sri Mulyani gitu kan. Di mana itu, Mas? Ya, ini dia sih bukan gubernur ya, tapi untuk daya tarik pemilih perempuan gitu, siapa tahu seperti itu ya. Nah itu bisa diperlukan. Nah kalau gitu Mas Eros nggak konsisten dong dengan Puan gitu. Loh, kalau masalah Puan ini permasalahan di internal gitu ya. Apakah rela dia nomor 2 gitu orang-orang itu kan? Kalau nomor 1 apakah cukup kuat? Itu kan pertanyaan yang itu ya. Sementara kalau yang 2 itu memang calon wapres aja, nggak mungkin lah calon presiden itu. Ya Khofifah sama Sri Mulyani. Dalam ini Khofifah lah ya, kita nggak lagi bahas Sri Mulyani gitu. Jadi kalau pendekatannya mungkin gender barangkali masih berpeluang ya Khofifah. Gender ya umpamanya saya seseorang ya yang strategisnya di belakang itu kayaknya kita perlu karena semuanya pada laki-laki semua nih, kita ambil dia wakilnya mungkin akan menjaring, bisa jadi gitu kan. Modal dia paling utama tuh pada saat pendekatan gender gitu kan, justru karena dia perempuan ya. Tapi yang lainnya kan laki-laki nih, saya belum dengar perempuan ya yang lain kecuali ada nama-nama di sentil Sri Mulyani, tapi kan dia nggak punya channel untuk ke politik ya, itu kan kurang ya. Sehingga kemungkinan Khofifah, 1 dia berjilbab, perempuan toh berjilbab, jadi kemungkinan harga jualnya cukup lumayan ya gitu kan ya. Sama waktu itu kemudian saya juga ikut-ikutan lah nyusun kabinet pertama itu kan, pertimbangan dia masuk itu juga karena berjilbab waktu itu ya. Nah hal-hal seperti itu kan memungkinkan ya. Jadi memang kalau dalam hal ini tuh pertimbangan-pertimbangan yang sering terlontar di umum ya biasanya bisa berubah sama sekali pada saat di meja tertentu gitu. Oke. Mas, pada Pilpres yang lalu 2019 itu kejadian menarik kan. Calonnya adalah bukan pengurus partai. Dalam konteks Joko Widodo. Jokowi. Dia gubernur, kemudian menjadi calon presiden. Wali kota lagi. Gubernurnya kan cuma 1 tahun lebih dikit. Nah, ini kan kalau melihat sekarang, Mas, ada tadi kita sebut 4 nama gubernur. Ada kemungkinan nggak hal serupa terjadi? Artinya dari gubernur dia bisa menarik hati para pemilik atau para pengelola partai sehingga kejadian 2019 akan terjadi juga di 2024. Makanya sangat ditentukan oleh elektabilitas ya. Kalau nanti dalam polling namanya dia selalu di atas, ya seorang strategis yang ya delusional aja nggak mau milih dia gitu kan. Ya, tapi kalau yang realistis ya, menghitung secara nyata gitu, orang-orang itu pasti diperhatikan. Seperti saya katakan tadi,
tidak mudah loh waktu itu kan sangat apa ya memerlukan waktu sampai Mbak Mega mengatakan iya Jokowi. Mas boleh cerita nggak situasinya seperti apa ketika itu, Mas? Ya waktu itu ya seperti itu. Saya juga sempat nulis sekarang 7 lembar lah ke Mbak Mega itu ya. ya ya nggak mudah kan. Contohnya siap nggak, ya kan? Makanya kita lihat ekspresi dia. Kamu petugas partai, itu kan juga salah satu bentuk ekspresi ya. Kamu tuh udah tak bantu atau diri kan kayak begitu ya. Artinya kan hal seperti itu memerlukan waktu memang ya. Sebab kan, ini contohnya, begitu saya sudah ingatkan asal siap aja. Karena apa? Begitu jam 7 pagi sebelum pencoblosan, wah itu di rumah di Kebagusan itu ya. Dan saya dapat report terus saya. Itu banyak lagi ngumpul. Begitu menjelang jam 10 gitu penyoblosan. Yang di rumah Kebagusan cuma 3 orang. Nah kesepian itu ya, itu kan juga satu hal yang harus dibayangkan bahwa tidak seperti seenaknya begitu saja karena banyak konsekuensi yang harus diterima ya. Karena contohnya gini, yang biasa gimana kalau Pak Jokowi nunduk gimana setelah jadi presiden kan Mbak Mega harus bargaining sama dia, nggak bisa menentukan sembarangan. Kan menentukan ada kabinet menterinya yang Mbak Mega nggak mau pokoknya ini. Ulah sampai kapan itu kan nggak diganti-ganti juga kan? Nah itu kan bargainingnya kan cukup tinggi sehingga Mbak Mega tidak sepenuhnya ya bisa seenaknya sendiri mengatakan. Banyak orang bilang bahwa Jokowi disetir Mbak Mega. Kalau saya sebagai orang yang lihat kenyataannya ya enggak juga tuh, kadang-kadang Pak Jokowi malah yang apa ya gitulah gitu. Jadi menentukan itu dia dengan gaya solonya itu malah kadang-kadang ya bisa memainkan perannya lah gitu. Saya tidak mengatakan lebih jauh dari itu ya. Saya ini kan masalah dalam negeri jadi nggak bisa terlalu terbuka. Gitu. Kekhawatiran macam itu akan muncul juga nggak, Mas? Kalau kita ngelihat keempat calon yang kita sebut tadi, keempat nama ya, bukan keempat calon, keempat nama itu, jika katakanlah popularitasnya tinggi ya, publik doyan suka dengan keempat nama itu misalnya. Ya kenapa enggak gitu? Permasalahannya satu, kayak contohnya kalau nanti Gerindra ya memilih Anies gitu ya, kan dia pasti Prabowo harus menyiapkan diri sendiri untuk nanti dia bisa dipanggil presiden kan, ya. Untuk nanti setiap kebijakan presiden tuh harus dia taati juga dan nggak bisa bilang kamu nggak bisa gitu kan, karena secara konstitusi juga tidak mengajarkan presiden untuk tunduk sama ketua partai kan gitu ya, apalagi sistem presidensial ya, walaupun sekarang kan banci gitu presidensial nggak jelas ini gitu kan. Nah ini kan hal-hal yang juga tidak semudah itu seorang ketua umum melepaskan. Contohnya gini, taruh Hovifah tinggi, apakah Caimin atau Mohaimin sudah siap untuk itu, ya kan? Nah, kalau sudah siap kan pasti ada deal-dealnya, apa dibayat dulu atau apa itu pasti begitu gitu kan. Tapi biasanya kan dari pengalaman, mbok dibayat kayak apa gitu, biar Pak Jokowi cium tangan Mbak Mega gitu. Pada sambil keputusan ya Mbak Mega tetap aja harus bargaining. Kan ada beberapa orang yang diajukan ditolak ya dengan cara aja Pak Jokowi menolak ya. Dan nggak bisa apa-apa juga Mbak Mega gitu kan. Dan bahkan beberapa kasus itu kan alot kok bargainingnya, karena Pak Jokowi kayak karang gitu, nggak berubah gitu kan, maksud saya begini gitu dengan caranya. Itu banyak lah, itu Aryo Bumo tahu tuh banyak hal yang dia tahu juga. Dengan kata lain ini apa ya, beradunya popularitas dan kekuasaan kepemilikan partai ini, Mas. Iya, soalnya gini, faktor kenyamanan pemilik partai ini artinya menjadi satu hal yang signifikan gitu kan. Anda boleh hebat gimana, kalau bilang enggak, ya udah selesai. Gitu. Karena saya nggak merasa nyaman sama kamu, ya sudah gitu loh. Kan ditentukannya gini, Undang-Undang Dasar kan menginstruksikan bangsa ini kalau mau nyalonkan presiden kamu harus lewat partai. Kan begitu, ya. Makanya banyak hal yang sebetulnya harus dijadikan perhitungan, tidak semudah itu jodohin seperti apa tadi itu Prabowo, Wan, Anies ini, wah itu hitung-hitungannya kan harus
jelas itu kan. Satu. Yang kedua, bisa juga faktor, waduh, kita gandeng dia sih, duit dari mana, dia nggak punya duit. Nah, itu juga pertimbangan. Makanya kita sering dengar kan, contohnya nih, waktu Prabowo digandeng waktu itu kan sama Pak Mega, kan juga dia nggak bisa lenggang kangkung jalan begitu aja masuk pintu, ya kan? Harus bawa bekal lah gitu, bawa sesajen misalnya. Kalau nggak punya sesajen ya juga satu faktor. Jadi banyak faktor yang tidak sesimpel sesederhana kalau orang-orang bicarakan jodohkan ini sama itu gitu. Banyak faktornya gitu. Yang paling penting, Mas, kalau Mas harus bilang banyak faktor, yang paling penting atau paling menentukan itu Elektabilitas. elektabilitas. Dan apalagi udah elektabilitasnya tinggi, dia mempunyai channeling untuk financial support, ya. Itu juga sangat menentukan. Karena kalau selalu omongannya di partai-partai, ya modalnya apa dia gitu. Masa cuma bawa gitu aja gitu kan gitu ya. Selain tentu psikologi politik dari para pengelola atau pemilik partai. Oh ya, iya. Jadi kenyamanan itu ya, faktor kenyamanan. Waktu itu kan Pak Jokowi dianggap anak baik gitu ya. Bahwasanya kemudian setelah jadi presiden rada bandel gitu ya. Ya itu pintar-pintarnya dia lah gitu, memainkan perannya dia berdasarkan payung konstitusi gitu kan. Ya itu pandai-pandainya dia. Nah tapi kan sebagai pengalaman yang sudah ada ini, kadernya aja begitu, nanti gimana kalau yang jadi itu Prabowo gitu sebenarnya kan. Berpikir nggak sesederhana itu ya. Lalu bilang, wah itu Pak Jokowi itu kan kadernya kita juga, itu ya kayak ini gitu kan ya, uangnya lerek gitu kan, apalagi orang lain. Nah itu juga nanti menjadi pertimbangan, semuanya akan jadi pertimbangan. Nah ini kan sebetulnya, ya kamu sih ngajak saya ngomong ya, saya begitu, sudah adanya kayak gitu loh. Oke. Mas, ini saya menantang Mas Eros. Kalau dari 4 nama tadi, Mas, saya menantang Mas Eros berani nggak bikin ranking ini? Mana yang paling berpeluang? Ada Anies, ada Ganjar, ada Ridwan Kamil, ada Khofifah. Kalau di Ya, ranking mana? di posisi mana? Di posisi mana? Kita sebut satu-satu, Mas. Kalau presiden, nah, Kalau presiden tuh saya rasa yang paling mempunyai peluang tuh hanya di 2 nama itu. mana-mana, Mas? Ya Ganjar sama Anies ya. Kalau presiden ya. Kalau wakil presiden, Kalau wakil presiden, nah itu merata lah. Merata. semuanya berpeluang ya. Semuanya berpeluang. Kalau presiden memang peluangnya itu hanya masalahnya siapa yang mau ngusung gitu kan. Soalnya Ganjar kalau nggak nanti diusung PDIP, mau nggak dia diusung sama yang lain? Kan juga masih satu pertanyaan. Iya, iya. Karena di Banteng itu ada yang namanya ewu pekewuh gitu kan. Yang tadi juga di sisi satu sisi juga sama juga. Biar gepeng asal Banteng itu masih tetap melekat sebagai apa ya? Sudah kayak gennya udah begitu. Gen di sana tuh begitu gitu. Sehingga banyak orang meyakini bahwa pasangan duet ini duet yang strategis. Kan analis-analis gitu. Sebagai orang lapangan saya bilang, kayaknya sih belum tahu aja sesungguhnya kayak apa orang Banteng gitu kan, kayak gitu. Ya, ya, ya. Ini menarik ya. Dan kayaknya akan menarik kalau nama-nama itu bisa duduk semeja sama kita nih, Mas. Ngobrol. Oh enggak, nantilah saya coba ya. Iya, oke. Karena mereka teman-teman juga dikatakan saya lebih tua dari mereka lah, dan serta saya sering berinteraksi dengan mereka. Dan kita tahu kok, kita nggak penting siapa yang jadi, silahkan aja. Kalau kita kan pegangan saya pribadi, selama kalian bisa menjalankan amanah konstitusi terutama, apa yang tersurat dalam preambul dan 45 yang kemudian diterjemahkan di batang tubuhnya, amanat utamanya undang-undang bisa kamu jalankan, jadi dialah. Jadi saya nggak punya interest mungkin jadi presiden atau si ini jadi presiden atau si Anies jadi presiden, nggak masalah gitu. Saya tuh nggak ada punya itu ya. Makanya saya akan coba undang mereka. Tapi nggak tahu ya, kadang-kadang kan merasa nanti Ganjar nih banyak, waduh saya nggak enak nanti dikira itu. Itu kan ya terserah dia gitu kan. Ya, ya. Kalau bagi saya sebetulnya kenapa sih mesti takut orang kita ngomong-ngomong biasa-biasa aja gitu kan, artinya gitu loh. Nah tapi kan sensitif ya, dan itu dikira pengen jadi gitu kan, kayaknya apa namanya dreser-dreserkan diri gitu kan. Kalau buat saya justru menyelamatkan bangsa ini kalau kalian dari sekarang sudah jelas gitu. Jangan nanti kita beli kucing dalam karung gitu kan ya. Ya apapun namanya ya. Dengan untung aja kucingnya bagus gitu ya.
Kayak waktu milih Pak Jokowi kan kita kayak beli kucing dalam karung. Siapa sih ini di Solo gitu-gitu kan? Nggak jelas kan? Ya kebetulan aja performance-nya sampai hari ini ya ada yang nggak senang juga, tapi sampai hari ini kan mayoritas masih ya alhamdulillah kucingnya bagus gitu loh. Kucing Siam bukan kucing kampung gitu. Oke. Kita akan coba ya Mas ya, kita hadirkan orang-orang yang Ya, kita coba. Kalau bisa kan kenapa sih? Ya. Kenapa sih nggak mereka tuh satu persatu ya? Ayolah ngomong dari hati ke hati gini. Saya sebagai kakak mereka lah kasarnya gitu. Ayo, biar rakyat kita tuh pinter, ngerti gitu loh. Nggak usah takut dibilang ambisius gitu ya. Lebih bagus orang tahu kapasitasmu dan memang kamu layak jadi presiden atau tidak layak kan gitu. Ya kan jadi kadang-kadang kalau di koran-koran tuh sering dibulak-balik ya. Anies aja tuh dibulinya luar biasa. Nah, kemudian Ganjar juga sama pendukungnya yang sana gitu yang nggak suka makan, ngomongannya macam-macam. Kan nggak sehat bangsa ini. Nah kita mencoba di meja ini, ayo kita bicara yang sehat lah, terbuka aja. Supaya lebih cerdas bangsa ini, supaya kita bisa lebih tahu gitu kemana nih arahnya. Ya mulai dari sekarang. Jangan, memang 3 tahun lagi, saya setuju sekarang pandemik harus nomor 1 lah itu kan. Tapi bukan berarti mengintroduksi calon-calon ini tidak dengan berlebihan karena daripada dipermainkan dengan berita-berita yang tidak terlalu membuat mata terbuka dan pikiran terbuka. Ayo kita duduk, kita nyatakanlah. Itu ajakan ya. Ajakan bukan hanya karena ini channelnya Yayan Master, bukan itu. Siapa aja kok. Menurut saya sih yang penting terbuka dan jujur lah, itu aja. Nah, Sobat Merdeka, sudah dengar kan apa yang dikatakan Mas Eros. Jadi mungkin, dan kita berharap nanti kita bisa menghadirkan nama-nama yang sekarang beredar, disebut-sebut sebagai kandidat calon presiden atau calon wakil presiden di meja ini. Kita akan ngobrol bersama saya dan Mas Eros Jarod. Tetap di ODK Channel. Tetap berpikir merdeka. Mari kita mengulas.